Di tengah tantangan dan keterbatasan, terdapat sosok yang terus memberikan semangat, inovasi, dan dedikasi tanpa henti. Seorang guru yang percaya, meskipun tidak semua hal berjalan sempurna, tetapi setiap langkah kecil yang diambil akan memberikan dampak besar bagi masa depan. Perkenalkan, nama saya Silvia Ariana Marianova SPD. Saya berasal dari Desa Repan, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Atap Sokop sebagai ASN semenjak tahun 2019. Saya mengajar bidang studi ilmu pengetahuan alam di kelas 7, 8, dan 9. Sejak kecil, saya memang bercita-cita menjadi seorang guru karena saya tahu profesi guru itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Kondisi peserta didik di SMP 1 Atap Sokop ini merupakan mayoritas bersuku Akit, sehingga pada saat awal-awal kami ke sini, peserta didiknya masih malu-malu untuk berinteraksi dengan kami sebagai guru baru. Apalagi terkendala oleh bahasa daerah yang susah untuk kami mengerti maupun mereka mengerti karena mereka kebanyakan tidak bisa menguasai bahasa Indonesia. Jarak dari rumah ke sekolah dengan melewati 2 desa sekitar 15 km. Apabila musim penghujan tiba, jalan tersebut akan sangat hancur bahkan sampai banjir. Pernah pada suatu masa, apabila musim penghujan tiba, banjir itu mencapai sepinggang orang dewasa sehingga menyebabkan saya mencari alternatif untuk bisa sampai ke sekolah. Saya menggunakan 2 sepeda motor yang saya letakkan di ujung jalan yang tidak banjir, kemudian yang satu saya pergunakan dari rumah. Saya Desi Anjasa Smita, sekarang saya menjabat sebagai guru dan sebagai pelaksana tugas di SDN 26 Muara Surya. Kami untuk pelaksanaan NBK itu harus beberapa hari mengungsi ke tempat daerah yang ada senyap. Untuk akses ke jalur 13 atau 14 itu kami harus menempuh waktu kurang lebih 4 sampai 5 jam menggunakan alat transportasi yaitu perahu nelayan di sini. Untuk Bu Anjas, terima kasih karena sudah mau menjadi motivasi kami terus maju untuk guru-guru hebat. Kami bangga dengan kehadiran sosok Bu Anjas yang telah mengabdikan diri beberapa tahun menjadi guru di sini. Beliau konsisten sebagai kepala sekolah yang baik dan bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk murid serta guru-guru lainnya di bawah. Nama saya Dwi Handayani SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Anggana. Saya mengajar sejak tahun 2005-2006 di SMP Negeri 3 Muara Jawa. Kebetulan waktu itu masih statusnya saya sebagai honorer. Dan alhamdulillah tahun 2022 saya diangkat sebagai ASN di SMP Negeri 4 Anggana. Kesulitannya itu menurut saya di bagian yang ketika kami baik berangkat maupun pulang itu kondisi air di bawah, air turun, air surut. Bagaimanapun keadaannya mereka dengan menempuh perjalanan yang lumayan lah ya. Mereka masih alhamdulillah masih bersemangat, itu sangat menyentuh saya sekali. Ya, selama ini Bu Dwi itu orangnya baik dan juga ramah, sering membantu anak-anak yang kesusahan saat belajar. Bu Dwi udah sebagai orang tua kedua, bisa dijadikan tempat curhat buat siswa maupun siswi yang ada di sini. Terus melihat Bu Dwi juga jadi ingin menjadi guru seperti Bu Dwi. Nama saya Maria Carolina Yohana Duit. Saya berasal dari Maibrat. Saya bertugas di Kampung PAM itu sudah 8 tahun lebih. Saya sebagai guru ditempatkan di Kepulauan PAM yang lokasinya jauh dari penduduk atau dari masyarakat. Kami di sini tuh ada 3 rombel, 3 ruang kelas dengan guru yang terbatas sehingga membuat kami itu harus double untuk dalam bidang studi atau dalam mengajar. Sekolah kami ini pola asrama, jadi ada asrama putra dan putri karena biro keadaan laut yang membuat mungkin angin selatan atau apapun itu sehingga mereka harus ditempatkan pada satu tempat yaitu di asrama. Saya Nining Pomontolo
guru matematika SMP Negeri 5 Satu Atap Dulupi, Desa Tangga Barito, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Keseharian saya berangkat ke sekolah pukul 6 pagi dan menempuh jarak 2 jam menggunakan pick up. Kemudian saya melanjutkan perjalanan saya dari Noti menggunakan perahu sampan kurang lebih 1 sampai 2 jam. Kemudian saya melanjutkan lagi dengan jalan kaki sampai ke lokasi sekolah kurang lebih 1 kilo. Jadikan tantangan ini sebagai hal yang bisa memotivasi kita, memberikan kita sebagai guru bisa berinovasi ke depan, bagaimana dengan kekurangan-kekurangan yang ada di kita, tapi kita bisa memajukan pendidikan yang ada di daerah terpencil. Menjadi satu-satunya guru di sini memang sangat berat, tetapi saya akan terus menjalankannya karena ini merupakan panggilan jiwa. Saya juga percaya bahwa anak-anak di kampung ini berhak mendapatkan pendidikan yang sama baiknya seperti anak-anak di kota. Itu sebabnya saya terus memberikan pembelajaran yang menarik dan relevan agar anak-anak tumbuh rukun dan harmonis terhadap lingkungan sekitar. Kadang saya merasa lelah, tapi semangat anak-anak ini yang membuat saya terus bertahan. Mereka selalu bersemangat dan ingin tahu. Hal itu yang mendorong saya untuk terus mencari cara-cara baru dalam mengajar. Saya senang sudah belajar dengan Pak Guru di pinggir sungai. Kami masyarakat Subu, khususnya untuk Subu sampai sepanjang sungai Apaur ini, kami tidak membalas dengan apapun kedatangan anak dorang. Tetapi nanti Tuhan yang akan membalas. Ibu Ana, Ibu Dwi, Ibu Anjas, Bapak Paul, Ibu Nining, dan Ibu Maria adalah sebagian dari jutaan guru hebat di Indonesia yang terus mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Tanpa kenal lelah, tanpa mengenal batas. Karena mereka percaya pendidikan adalah kunci untuk membangun Indonesia yang kuat. Mereka terus berinovasi, beradaptasi dengan perubahan, mencari cara terbaik untuk memastikan setiap murid mendapat kesempatan belajar yang sama. Mereka tahu, tantangan bukanlah halangan, melainkan pemacu untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan. Setiap murid yang berhasil, setiap kemajuan yang tercapai, adalah buah dari kerja keras dan ketulusan. Guru hebat mengajarkan lebih dari sekedar pelajaran di kelas. Ia mengajarkan nilai-nilai kehidupan, semangat untuk terus berjuang, dan keyakinan bahwa tak ada yang tidak mungkin. Bersama, kita bangun Indonesia melalui pendidikan bermutu untuk semua. Guru hebat, Indonesia kuat.